Al-Mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jadi kita akan melanjutkan pembacaan kitab Wasaya al-Aba lil Abna, masih di pelajaran ke-12 ya. Ad-Darsus Tsani Asyara, pelajaran ke-12 terkait fadilati as-sidqi, fi fadilati sidqi ya, keutamaan jujur, dan tentu saja hendaknya kita menjauhi kedustaan ya, segala bentuk kedustaan. Kita sudah baca sebagiannya, kita ulangi dari awal ya, baca cepat. Qala al-mu'allif rahimahullah, ya bunayya ihris ala an takuna shadiqan fi kulli ma tuhadditsu bihi ghaira. Wahai putraku, hendaknya engkau bersemangat ya, agar keadaanmu senantiasa jujur pada setiap yang kau bicarakan. Perhatikan, dilihat kitabnya. Hendaknya engkau jujur pada setiap apa yang engkau bicarakan. Ya, ketika kita berbicara kepada yang lain, hendaknya berkata jujur. Hirsaka ala nafsika wa malik. Sebagaimana semangatmu untuk apa? Menjaga dirimu dan hartamu. Nah, kita bersemangat menjaga diri kita agar tidak terkena berbagai macam penyakit ya, dengan mengkonsumsi berbagai macam makanan yang sehat ya. Kemudian kita juga bersemangat untuk menjaga harta kita, jangan sampai uang kita dicuri sama orang lain, sehingga disimpan di tempat yang apa? Yang aman. Maka dalam hal kejujuran ini harus lebih dijaga, Fa innal kadhiba syarrun naqaisi wal ma'aibi, karena sesungguhnya kedustaan adalah kejelekan atau aib-aib, kekurangan yang jelek. Wahdhar ya bunayya, dan berhati-hatilah engkau wahai putraku, an tashtahira baina ikhwanika wa asatidatik bil kadhib. Hendaknya aku berhati-hati engkau menjadi seorang yang masyhur, terkenal di antara saudara-saudaramu, di antara guru-gurumu dengan kedustaan. Ya, jangan sampai kita viral, terkenal, tapi terkenalnya apa? Dengan dusta. Anak ini senangnya dusta, suka dusta. Si fulan santri ini, misal santri padahal, tapi terkenal apa? Dusta. Jangan viral seperti itu ya. Jangan apa? Terkenal dengan kedustaan. Ini harus dijauhi. Fala yusaddiquka ahadun fima taqul, maka tidak ada seorang pun yang membenarkan engkau terhadap apa yang engkau bicarakan. Ya, karena sudah terkenal dusta, akhirnya tidak ada seorang pun yang percaya. Wa in kana haqqan, walaupun yang kau bicarakan itu benar ya. Karena biasanya dia berdusta, suatu saat dia berkata benar, tetap aja nggak ada orang yang percaya. Tidak ada yang percaya karena kebiasaannya berdusta. Ya bunayya idza fa'alta amran tastahiqu 'alaihi uqubatan min ustadik fala takdzib 'alaihi idza salaka. Wahai putraku, jika engkau melakukan sesuatu tersebut yang kamu berhak mendapatkan hukuman. Kita melakukan sesuatu pelanggaran ya. Nah, dan pelanggaran tersebut harus dihukum dari gurumu, harus engkau mendapatkan hukuman dari gurumu. Maka jangan engkau berdusta. Ketika ustadzmu, gurumu bertanya, jangan bohong.
kamu tadi kemarin pacaran ya? Enggak Ustaz, enggak, bohong itu mah. Misalkan. Baik. Berdusta, khawatir apa? Dihukum. Nah. Baik. Wala tuhawil al-saqa dzanbi bi ahad min ikhwanik, dan janganlah kamu arahkan, ya. Janganlah engkau arahkan perlakuan dosa, ilsaq apa sebelumnya? Tuduhan dosa. Jangan engkau arahkan tuduhan dosa kepada salah seorang dari temanmu. Padahal kita yang berbuat dosa, ya, diarahkan kepada orang lain. Dia yang dusta, dia yang fasik, dia yang melakukan berbagai macam perbuatan keji, tapi diarahkan kepada orang lain. Ini jangan seperti itu. Ini dosanya double, ya. Faruba maqamal burhan ala kadzibik fatastahiqul uqubata mudha'afan. Terkadang, ya, bahkan bisa terjadi sering ini, nanti akan ada bukti hujjah burhan yang menunjukkan atas kedustaanmu. Serapi apapun kedustaan itu ditutupi, pasti akan terungkap, ya, pasti akan tercium kebusukan apa? Dusta. Nah, sehingga dia berhak mendapatkan hukuman berlipat, ya. Karena apa tadi? Menutupi kedustaan. Bahkan kedustaan tersebut dilemparkan kepada orang lain, dituduhkan kepada orang lain. Uqubatal dzanbi wa uqubatal kadzib. Hukuman dusta dan hukuman dosa dan hukuman apa? Dusta. Wa hayhata an tunjiyaka hadhil uqubatu an uqubati rabbik, dan hayhat, perkara yang sangat mustahil, jauh, ya. Hayhat itu jauh. Jadi mustahil engkau akan selamat dari hukuman ini, ya. Mustahil engkau selamat, atau ini fa'ilnya apa? Uqubah, ya. Kalau apa adanya fa'ilnya uqubah. Mustahil hukuman tersebut menyelamatkan dirimu dari hukuman Tuhanmu, ya. Jadi dengan kata lain, ya bolehlah kita selamat dari hukuman manusia, ya, karena kita berdusta. Kita nggak jadi dihukum, tapi kita nanti tidak akan selamat dari hukuman Allah Subhanahu wa taala. Alladzi ya'lamu ma tukinnu fi sadrik, yang dia Allah mengetahui apa yang engkau sembunyikan di dalam hatimu, ya. Perhatikan, dilihat kitabnya, jaga jarak, jangan terlalu dekat. Baik. Ya, Allah Maha mengetahui apa yang kau sembunyikan di dalam hatimu. Ya bunayya, innallaha ta'ala qad la'ana al-kadzibin fi kitabihil aziz. Wahai putraku, sesungguhnya Allah Ta'ala melaknat para pendusta di dalam kitabnya, di dalam Al-Quran Al-Aziz yang Maha perkasa. Nah, dilaknat orang-orang yang suka berdusta. Fahal tardo an takuna mal'unan indallah, apakah engkau ridho engkau sebagai orang yang dilaknat di sisi Allah? Siapa yang senang untuk dilaknat oleh Allah? Ya, tentu saja orang yang berakal sehat, yang memiliki iman, tidak mau dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa anta min talabatil ulum ad-diniyah, dalam keadaan engkau termasuk penuntut ilmu agama. Jadi ini jangan sampai seperti itu. Kita ini termasuk thalibul ilmi, penuntut ilmu agama, tapi melakukan hal-hal
yang bisa mendatangkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Berdusta. Ya. Dan ini sangat disayangkan. Ada orang-orang yang katanya sudah hijrah, kenal sunnah, celana cingkrang, pakai jubah, jenggotan, tapi kedustaan masih dipiara. Nauzubillah. Ya. Kedustaan masih dipelihara. Cadaran, bajunya longgar, akhwat ya, tapi kedustaan masih dipelihara. Masih dipertahankan. Nauzubillah min dzalik. Nasallallahu alaihi wal afiyah. Semoga kita dijauhkan dari sifat tersebut. Ya bunayya wahai putraku, idza kadzabta marratan wa najauta haitsu la yujadu syahidun 'alaik faqallama tanju fi ghairiha. Ya bunayya wahai putraku, idza kadzabta apabila engkau berdusta marratan, ya, satu kali dalam satu waktu, ya. Apabila engkau berdusta dalam satu kali dalam satu waktu, wa najauta dan engkau selamat. Selamatnya bagaimana? Haitsu la yujadu syahidun. Selamat tidak didapati orang yang menyaksikan alik kepadamu. Tidak ada orang yang tahu bahwasanya kita itu berdosa, engkau itu berdosa. Selamat, maksudnya selamat dari apa? Selamat dari persaksian orang bahwasanya kita berdosa. Faqallama tanju fi ghairiha idza dhahara kadhibu bi syahadati man ra'ak. Maka sedikit sekali, ya, kemungkinan kecil engkau akan selamat, tanju engkau akan selamat fi ghairiha pada selainnya, idza dhahara apabila nampak kadhibuka kedustaanmu, bisyahadati man ra'ak karena sebab apa? Persaksian orang yang melihatmu. Perhatikan, ya. Baik. Oke lah, sekarang selamat ya. Baik. Nggak ada yang tahu bahwasanya kamu itu berdosa, tapi nanti suatu waktu akan diketahui. Ya, ternyata nomor gelap itu milik dia yang diberikan kepada orang lain. Ya. Nah, HP-nya dikasihkan ke orang lain. Tujuannya mungkin untuk menghilangkan jejak atau untuk apa? Mengadu domba. Ini seperti ini ada. Ya. Kelakuan pendusta. Ya bunayya wahai putraku, idza lam takhaf minan nas, wahai putraku, idza lam takhaf. Apa takhaf? Fi'il apa ini? Ayu fi'lin? Fi'il mudhari'. Khafa ya khafu. Ya. Khafa ya khafu. Jazm dihilangkan huruf ilahnya. Asalnya takhafu ada lam, takhaf alifnya dibuang. Apabila engkau tidak takut minan nas dari manusia, wahai putraku, apabila engkau tidak merasa takut dari manusia, idza kadzabta alaihim apabila engkau berdusta kepada mereka, afala takhafu min maulak, tidakkah engkau merasa takut dari maulamu, itu dari Allah Subhanahu wa taala, alladzi ya'lamu yang mengetahui, zat yang mengetahui khainatal ayun, mata yang khianat. Ya, Allah Maha mengetahui pandangan mata khianat. Wa ma tukhfis sudur, dan mengetahui apa yang disembunyikan oleh hati, yang disembunyikan di dalam dada. Allah Maha mengetahui, dan nanti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sebab apa? Kedustaan yang disebarkan.
Ya bunayya wahai putraku, idza kadzabal mar'u, apabila berdusta al-mar'u seseorang, apabila seseorang berdusta, al-mar'u itu seseorang, marratan satu kali, ta'awwada lisanuhu al-kadziba, maka lisannya akan terbiasa untuk apa? Berdusta. Kalau sudah satu kali berdusta, nah nanti biasanya beranak. Bukan hanya dukun beranak ya, dusta beranak. Nutupnya apa? Kedustaan yang pertama. Supaya dusta pertama nggak diketahui, dusta lagi. Yang kedua supaya nggak diketahui, dusta lagi. Terus seperti itu. Lisannya terbiasa dengan dusta. Fala yakadu yasduqu fi haditsin wala fi maqal. Maka hampir-hampir fala yakadu, maka hampir-hampir, maka tidak yakadu hampir-hampir, maka hampir saja, fala yakadu yasduqu, maka hampir saja dia tidak bisa jujur gitu ya. Maka hampir saja dia tidak bisa jujur fi haditsin wala fi maqal, dalam setiap pembicaraannya. Hadits, maqal sama pembicaraan. Karena apa tadi? Biasa berdusta. Nah, hampir-hampir bahkan sedikit sekali dia untuk jujur, nggak bisa jujur orangnya. Karena biasa apa? Berdusta. Fahris, maka bersemangatlah engkau kullal hirs, dengan setiap semangat. Jadi benar-benar semangat, berusaha ala taharri sidqi, untuk menjaga kejujuran. Ya, ala taharri, untuk menjaga kejujuran, fima yajri ala lisanik, terhadap perkara yang berjalan melalui lidahmu. Ya, jadi berjalan. Fima yajri, dalam perkara yajri yang berjalan, ala lisanik, melalui lisanmu. Dijaga kejujuran ini. Ya. Jangan kita keluarkan satu patah kata pun kedustaan. Ya. Wa iyyaka an taqa'a fi ukdzubatin, dan jauhilah olehmu, hindari olehmu, an taqa'a, engkau terjatuh, fi ukdzubatin, dalam kedustaan. Ya. Jauhi sejauh-jauhnya, jangan sampai kita berdusta. Walau kana fiha dhahabu nafsik, ini kata beliau, walaupun dalam hal tersebut bisa membuat jiwamu hilang. Ya, kita mempertahankan kejujuran walaupun jiwa kita hilang. Zahab hilang, nyawa kita hilang. Ya bunayya, wahai putraku, hadhihi hiya wasiyati lak. Hadhihi, ini adalah, hiya, ini, wasiyati, wasiatku, laka, untukmu. Ya, ini adalah wasiatku untuk dirimu. Fa in kunta min ahli sidqi, maka jika engkau termasuk ahli jujur, orang yang senantiasa jujur, kama huwa sya'nu talabatil ilmi syarif, sebagaimana keadaan para penuntut ilmu yang mulia. Ya, kama huwa sya'nu talabatil ilmi syarif, sebagaimana keadaan penuntut ilmu yang mulia. Fa'ahidni, apa ahidni? Ahidni, fi'il apa ini? Fa'ahidni, fi'il amr. Dari apa, Rian? Ahid. Wazan apa ini? Fa'ala. Perhatikan, Uthman. Fa'ala yufa'ilu, ahada yu'ahidu, mu'ahadatan, mu'ahidun, mu'ahadun, ahid. Fa'ahidni, maka berjanjilah engkau kepadaku. Ahada, berjanji.
Fa'ahidani, maka berjanjilah engkau kepadaku, ala alla takdziba fi haditsin qata. Berjanjilah engkau kepadaku agar engkau tidak berdusta dalam satu pembicaraan pun. Ya. Hendaklah engkau berjanji kepadaku untuk tidak berdusta dalam satu pembicaraan pun. Ya, sepatah kata pun jangan sampai berdusta. Ya. Fulan, HP-nya sudah dikumpul belum? Sudah, Ustaz. Yang dikumpul satu, disimpan satu. Berarti kan belum dikumpul. Awas nih, ikhwan akhwat. Yang punya HP 2, 3, 5, kumpulkan semua. Dijaga, jangan sampai engkau berdusta. Waqul, dan katakan olehmu, alayya ahdullah wa mitsaquh, wajib atasku untuk menjaga janji Allah, perjanjian dengan Allah, mitsak sama perjanjian. Coba ditekadkan di dalam hati apa? Saya berjanji untuk apa? Menjaga perjanjian, tidak melanggar perjanjian dengan Allah. Saya tidak akan dusta, tidak akan pernah bohong sama siapapun, ya. Alla akdziba ala ahadin ma ishtu. Aku berjanji kepada Allah, membuat perjanjian kepada Allah agar saya tidak berdusta kepada seorang pun ma ishtu, selama aku hidup. Ya. Selama saya hidup saya tidak akan pernah bohong. Wa satudhiru lana al-ayyam, dan akan nampak, wa satudhiru akan nampak lana bagi kita al-ayyam, hari-hari yang membuktikan apa? Miqdarah tifadzika bihadzal ahdi. Nanti hari-hari tersebut akan memperlihatkan, ya, kadar penjagaanmu, miqdarah tifadzika, kadar penjagaanmu bihadzal ahdi, terhadap janji ini. Dah, sekarang janji aja dulu. Siap? Berjanji? Janji tekad di dalam hati, saya tidak akan pernah bohong kepada siapapun. Ya. Baik. Alladzi ahadta Allah alaihi baina yaday ustadzika wa amama ikhwanik. Yang engkau berjanji kepada Allah atasnya baina yaday ustadzik, di hadapan gurumu, di hadapan ustadzmu, dan di hadapan apa? Saudara-saudaramu. Nih, kita buat perjanjian agar kita tidak berdusta. Siap? Harus siap. Dosa itu dosa, ya. Lanjutkan 5 menit lagi. Tanggung. Ya bunayya, wahai putraku, inna ba'dhan nas, sesungguhnya sebagian manusia, mimman la khalaqa lahum, sebagian manusia yang mereka tidak memiliki akhlak, mimman, di antara manusia, la khalaqa lahum, yang tidak punya akhlak, la khalaqa, tidak ada akhlak, lahum, yang mereka miliki. Di antara manusia ada yang tidak memiliki akhlak, yattakhidunal kadhiba mizahan, mereka menjadikan apa? Kedustaan ini sebagai candaan. Ya, mereka jadikan kedustaan ini sebagai candaan, jadi komedi. Ya, kebanyakan ini kan gitu, ya. Tukang komedi, ngabodor, tahu ngabodor? Suka ngelucu, ngelawak, itu banyaknya dusta, dibuat-buat. Ya, dusta yang dibuat-buat sebagai candaan, gurauan. Fahdhar an takdziba 'ala nas hatta idza su'ilta qulta innama kuntu mazihan. Fahdhar, maka berhati-hatilah engkau, an takdziba,
dari engkau berdusta 'alan nas kepada manusia, hatta idza su'ilta sehingga apabila engkau ditanya, qulta engkau mengatakan innama kuntu mazihan. Engkau menjawab, ya kalau ditanya kamu menjawab saya itu dulu apa? Bergurau. Ya, bergurau aja itu enggak benar. Tapi bohong istilah sekarang. Nah ya, ini kan dusta. Ya, bercanda niatnya. Tidak boleh. Ya. Fala takdzib fi jiddin wala fi hazlin. Jangan engkau berdusta fi jiddin, baik ketika sungguh-sungguh ataupun hazlin, bergurau. Jangan engkau berdusta baik dengan sungguh-sungguh wala fi hazlin, dan jangan engkau berdusta dalam keadaan bergurau. Wala tu'awid lisanaka ala ghairil haqqi wasidqi, dan jangan engkau biasakan awada yu'awidu ta'widan. Terus lanjutkan. Mu'awidun mu'awadun awid la tu'awid. Mu'awadun mu'awadun awida yu'awadu. Wala tu'awid lisanak, dan jangan engkau biasakan lisanmu, lidahmu ala ghairil haqqi wasidqi. Jangan kau biasakan lisanmu untuk selain apa? Untuk selain kebenaran dan kejujuran. Ya. Wa'lam anna alladhi yu'rafu bisidqi baina qaumihi wa 'ashiratihi wa ikhwanihi yu'khadhu qawluhu hujjatan bila burhan. Wa'lam, dan ketahuilah anna alladhi bahwasanya orang yu'rafu yang dikenal bisidqi dengan kejujuran, baina qaumihi di antara kaumnya, wa 'ashiratihi dan keluarganya, wa ikhwanihi dan saudara-saudaranya, yu'khadhu qalahu, perkataannya diambil, ya, dijadikan pegangan, hujjatan sebagai apa? Hujjah, argumen, bila burhan, tanpa bukti. Jadi kalau orang jujur, setiap saat dia jujur, itu perkataannya diambil terus, padahal belum ada apa? Bukti yang jelas, ya. Baik. Dan ini terjadi, bisa dibuktikan, ya. Perkataan orang yang senantiasa jujur itu dijadikan apa? Hujjah, argumen. Ya, diambil pendapatnya, diminta pendapatnya dalam setiap masalah, seperti keadaan siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan, beliau digelari apa? Al-Amin. Ketika kaum Quraisy punya masalah, minta pendapat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Wa yakunu mawdi'a adalatin 'indal 'ammah wal khassah, dan keadaan dia sebagai tempat apa? Keadilan, kejujuran. Jadi apa? Menjadi rujukan. Wa yakunu mawdi'a adalatin, sebagai menjadi apa? Tempat keadilan atau berujukan, 'indal 'ammah wal khassah. Rujukan di sisi apa? Orang umum dan orang khusus. Dijadikan rujukan oleh semua manusia, baik oleh orang awamnya ataupun orang khususnya. Fa in kunta tuhibbu, di situ apa? Di sini tujibbu, ya. Yang selain cetakan ini, itu cetakan apa? Sama, yang beda. Yang beda. Jim atau ha? Tuhibbu, tujibbu. Tuhibbu, ya. Yang benar tuhibbu, insyaallah. Bukan jim, ya, tapi ha. Fa in kunta tuhibbu, jika engkau suka, senang. Maka jika engkau senang, antakuna mausuqan bika. Maka jika engkau senang, antakuna, agar keberadaanmu mausuqan, terpercaya, mausuqan bika, terpercaya, fahris ala antakuna shadiqan, maka bersemangatlah
ala an takuna shadiqan, agar keadaanmu jujur fi kulli ma tuhadditsu, pada setiap apa yang engkau bicarakan, ya. Kalau mau dipercaya sama orang harus apa? Jujur. Wallahu yatawalla hidayataka, dan Allah adalah zat yang membimbing, memberikan hidayah kepadamu, wa irsyadaka, membimbingmu ila shawab, kepada kebenaran. Baik. Maka di akhir kalimat ini perlunya kita senantiasa meminta hidayah, bimbingan kepada Allah Subhanahu wa taala, agar senantiasa menjadikan kita hambanya yang senantiasa jujur, ya. Begini banyak pelajaran yang bagus dari penulis terkait keutamaan jujur dan bahayanya jeleknya kedustaan, ya, jeleknya kedustaan. Orang yang suka berdusta di dunianya rugi, akhiratnya apalagi, ya. Apalagi kedustaan berupa tuduhan-tuduhan tanpa bukti yang merobek kehormatan seorang muslim, itu rugi nanti di akhirat. Dosa dia apa? Gimana? Pahala dia diberikan kepada orang yang dia zalimi, kemudian dosa orang lain diberikan kepada dirinya. Nauzubillah min dzalik. Naktafi. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum.